terkait penetapan hasil pemilu 2024 dengan Bang Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Bang Jerry. Oke, nampaknya masih di mute Bang Jerry. Oke. Suara saya jelas? Oke, siap Bang Jerry. Iya, saya terpental gara-gara sinyalnya drop. Oke. Tidak apa-apa Bang Jerry, kita lanjut. Sudah lebih stabil ini. Sama tadi sinyal di Mampojol juga tadi agak drop. Mungkin ini ada war signal ya, selain war takjil ya Bang Jerry ya. Bang Jerry, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa kita melihat bahwa harusnya memang tepat waktu ya sebelum 00. Tapi kalau kita lihat sendiri dengan dinamika saat ini Bang Jerry, Anda optimis tidak bahwa nanti ada kabar nanti sebelum 00 atau ada perpanjangan kalau dari analisa Anda? Ya, kalau analisa saya, kalau dibandingkan dengan 2019, ini tidak akan molor lah ya. Baik. Jam berapa persisnya itu kita belum tahu, tapi kelihatannya tidak akan molor. Karena ini kan hanya tinggal satu provinsi saja kan? Iya, betul. Satu provinsi ini kan sedang berlangsung ya. Mungkin ini provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan ini akan selesai sebelum maghrib ya, atau sebelum buka puasa. Nanti setelah buka puasa bisa diselesaikan satu provinsi yang tersisa. Nah, karena itu ya kita berharap provinsi yang akan dilakukan rekapitulasi terakhir itu tidak akan ada masalah yang serius. Ya, karena kalau ada masalah yang serius, itu kan bisa memakan waktu dan bisa ada kemungkinan molor. Tapi dalam prediksi saya sih ini akan selesai tepat waktu. Paling tidak sebelum pukul 00 nanti. Oke. Saya optimis ya, karena kalau lihat perbandingannya di 5 tahun yang lalu, sebetulnya sekarang ini relatif lebih sedikit ya. Karena yang dulu menumpuk itu lebih banyak ya. Ini mungkin tertolong karena KPU melakukan dua panel dalam rekapitulasi kali ini kan untuk legislatif ya. Kalau dulu itu kan hanya ada satu panel Mas. Jadi memang waktunya lebih panjang sehingga hari terakhir itu masih lebih banyak untuk partai politik yang daerah-daerah provinsi yang belum ditetapkan hasil pemilunya. Jadi kemungkinan nanti hasilnya akan kita dapat ya sebelum ya Bang Jerry ya, sebelum deadline ya. Ya. Oke, Bang Jerry, kalau kita melihat lagi bahwa tadi Anda menyebutkan dan kita semua tahu bagaimana proses yang berlangsung terkait banyaknya kritikan ya, sirekap dan hal-hal yang membuat banyak trust publik juga mempertanyakan KPU. Hasil nantinya Bang Jerry, kalau tadi tidak boleh terburu-buru, tapi ketika ada koreksi kita juga melihat ini juga dipertanyakan. Bagaimana Anda melihat bahwa nanti hasil agar bisa diterima banyak pihak, sementara kita tahu banyak kekurangan dalam proses yang berlangsung saat ini? Iya, kan gini, kalau lihat di rekapitulasi nasional itu, sebetulnya kan relatif tidak membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi di bawah, yang menjadi keberatan. Betul. Nah, memang keberatan-keberatan itu banyak terjadi dan kemudian dia menunda waktu rekapitulasi itu kan di tingkat kecamatan dan kabupaten serta provinsi. Sehingga memang di tingkat nasional ini relatif sudah nggak ada masalah yang serius ya. Nah, tetapi sebetulnya di tingkat provinsi kabupaten itu ada banyak masalah yang belum selesai juga. Nah, karena itu memang hampir pasti akan ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kalau terkait dengan Pilpres, kan sebetulnya dua pasangan calon yang lain, 1 dan 3 ya, itu sudah hampir pasti akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menarik di legislatif itu, kita belum tahu ya, kalau lihat perolehan sementara, kan hanya ada 8 partai yang memenuhi ambang batas 4%. Baik. Dan P3 itu kalau hasil rekapitulasi yang 36 provinsi itu kan baru sekitar 3,8%, 4%. Nah, karena itu kemungkinan besar
akan ada sengketa terkait dengan itu ya oleh P3 karena dia 3,8% sekarang dan kelihatannya kalau lihat hasil di Papua kemungkinan memang agak susah juga dua provinsi ini ya menambah suara kepada P3 sehingga dia bisa lolos di 4%. Gitu ya.